Ngopi 5, ngobrol film 5. Ngobrolin film yang kelima. Ini bakal ngomongin film yang cowok banget ya. Ya ada ceweknya sih tadi. Ada ceweknya. Iya, tapi filmnya cowok banget. Cowok banget. Yaitu Civil War, Captain America Civil War. Captain America Civil War. Film ketiganya Captain America. Film ketiganya Captain America. Kita barusan nonton. Terus langsung malam ini kita bikin videonya. Hari ini premier ya? Premier hari ini di Indonesia tanggal 27 April 2016. Oke. Langsung. Kita bahas 5 alasan kenapa kita harus nonton film ini. Kenapa kamu harus nonton dan 5 alasan kenapa nggak harus nonton Civil War. Kenapa jangan nonton. Tapi sebelumnya buat yang belum lihat trailernya bisa nonton dulu di sini. Di sini ya. Suit up. Team Cap. This is awesome. Captain America. Team Iron Man. Want to see something cool? On May 6th, whose team are you on? We're still friends, right? Depends on how hard you hit me. Captain America: Civil War with a PG-13. Outside the law on this one. So if you come with us, you're a wanted man. Yeah, well, what else is new? On May 6th, Captain America. Suit up. Iron Man. Sometimes I want to punch you in your perfect teeth. Black Widow. You know what's about to happen. Winter Soldier. Falcon. Scarlet Witch. Ant-Man. Black Panther. Captain, what are you waiting for? Captain America: Civil War with a PG-13. Captain, you chose the wrong side. What do? We fight. Suit up. Right behind you, Cap. This can't seem to miss. Let's go! Captain America. Jeez. Rated PG-13. Seed in IMAX and large format May 6th. We may not be perfect, Tony, but the safest hands are still our own. Sometimes I want to punch you in your perfect teeth. We're still friends, right? Things just got complicated. Captain. You seem a little defensive. Well, it's been a long day. Rated PG-13. Seed in IMAX and large format May 6th. Nah, itu dia trailernya. Keren ya. Sekarang kita bahas 5 alasan kenapa kamu harus nonton Captain America Civil War. Yap. Alasan pertama. Apa? Oke. Duluan. Buat aku alasan pertama di film ini harus ditonton itu adalah jelas pertarungannya Cap ngelawan Iron Man. Ya. Jadi kalau di dunia komik sendiri orang-orang Marvel gitu ya atau penyuka komik itu memang dari dulu dibentuk opini antara Captain America sama Steve Rogers dan Tony Stark. Dan itu pasti berbeda pendapat. Dan itu pasti ditunggu-tunggu. Dan hal ini udah mulai percikannya udah mulai ada di Avengers pertama. Nah, itu. Jadi menurutku itu alasan nomor 1 kita mau ngelihat bagaimana Cap melawan Iron Man ya di sini. Ya. Gitu. Apalagi nih? Alasan yang kedua itu adalah ini salah satu event besarnya Marvel. Yang ditunggu-tunggu banget. Jadi ini event besarnya Marvel di apa sih namanya? Part ke ini apa?
Oh, fase ketiga ya? Fase ketiga. Jadi Marvel tuh punya 3 fase. Setiap fase tuh dilalui sama film Avengers. Jadi ini menuju ke fase terakhir. Avengers Infinity Wars ya. Yap. Gitu. Ini salah satu awalnya. Ini awal dari fase ketiga ya. Gitu. Jadi ya isinya udah konflik semua lah. Konflik ya. Isinya konflik. Banyak, ada beberapa karakter superhero yang keluar yang ceritanya lebih kompleks juga. Yap. Itu yang ditunggu-tunggu alasan keduanya alasan kedua. Jadi kalau komiknya sendiri eventnya emang gede banget gitu. Civil War ini melibatkan nggak hanya komik utama Civil War, tapi yang namanya tie-in atau perekat komik-komik perekat. Jadi ada Fantastic Four Civil War, Spider-Man Civil War, Fantastic Four Civil War tuh ada semua di sini gitu. Yeah. Nah di Marvel ini salah satu event yang wajib ditunggu lah. Wajib ditunggu. Gitu. Oke, alasan ketiga. Kalau buat aku pribadi sih melanjutkan Captain America yang kedua, Winter Soldier. Jadi menurutku kenapa harus nonton, karena direkturnya 2 orang bersaudara, Russo bersaudara, Anthony dan Joe Russo ini bisa membawa film Captain America ke level yang lebih tinggi, lebih serius, lebih action. Lagian juga penasaran kayak kemarin sehabis Bucky gimana gitu. Nah, yang di sini bakal bahas soal Bucky, dan mungkin di sini ada ini ya, bukan spoiler sih, kita cuma jelasin aja. Jadi kayaknya ada endingnya Bucky ini. Walaupun nanti nggak tahu kalau dia ada cerita lagi, cuman di sini selesai. Bucky selesai. Chapternya Bucky selesai. Yap, benar. Jadi belum pernah ada sebelumnya film-film superhero yang dari Marvel yang berhasil dibentuk sama 2 sutradara ini. Ya. Jadi Captain America kedua Winter Soldier itu dapat kritikan bagus banget dari para kritikus film. Kata mereka ini film action terbaik yang pernah mereka tonton kayak gitu. Dan levelnya Civil War ini di atasnya, sebenarnya secara action di atasnya. Actionnya keren. Ya, di atasnya Winter Soldier. Koreo fightingnya bagus banget. Bagus. Okay. Ya. Yep. Alasan keempat? Oke, alasan keempat, silakan. Alasan keempat di sini ada Black Panther. Nah, ada Spidey yang ditunggu-tunggu banget, yang kemarin pas di trailer terakhir itu sempat jadi hey everyone, omongan ya, hey everyone gitu. Di sini bakal bentuk Spidey ya, dengan gayanya dia, dengan apa ya, juk-juknya Peter Parker. Banyak ngomong di pertarungan. Iya, banyak ngomong, ngobrol ya, kayak di komik ya. Nah, kayak banget kayak di komik. Sampai ditegur Bucky. Mau berantem apa mau ngobrol gitu. Bukan spoiler sih, cuman dikit aja kan, nggak apa-apa. Jadi Black Panther sama Spider-Man itu benar-benar apa ya? Ini event pertama kali Spider-Man muncul di lini filmnya Marvel. Ya. Marvel Cinematic Universe. MCU. Ini beda kalau kemarin pernah nonton yang Amazing atau Spider-Man yang produksi Sony ya. Itu ini bakal lain gitu. Jadi jangan terus di sana Spider-Man-nya seperti itu, kok di sini seperti ini gitu, nggak bisa. Ini emang lain gitu. Ini yang beda. Di timeline-nya lain, baru gitu ya. Terus juga Black Panther pertama kalinya diwujudin ke live action movie. Live action? Yeah. Cast-nya keren sih menurutku. Cast-nya bagus. Siapa yang jadi Cala? Boston Shad. Nah, itulah namanya, maaf ya. Nanti akan keluar di sini ada. Nanti ada tulisannya di sini. Di sini mungkin. Ada nanti. Itu bagus. Cast-nya bagus. Ya, itu. Nah, jadi kostumnya juga bagus. Kostumnya bagus banget. Kemunculan Black Panther, Spider-Man, terus ya kalau Ant-Man sebenarnya udah pernah muncul. Udah pernah muncul, tapi ada elemen surprise. Di sini mungkin bener-bener yang kita nggak nyangka. Pasti kaget. Pasti kaget, yakin. Aku seneng sampai gitu, sampai excited banget pas momen itu. Karena keren banget. Karakternya bener-bener masih kayak film pertamanya dia, dan memang bener-bener menghibur dan ngangkat humor banget. Ya. Di siapa namanya karakternya? Scott Lang. Ya. Gitu. Jadi ada Black Panther, Spider-Man dan Ant-Man itu yang membuat kayaknya kalian semua harus nonton itu film ini. Ya, bikin warnanya lain. Dan mungkin kebanyakan orang termasuk saya awalnya juga ngira bahwa kemunculan Spider-Man akan singkat. Ya, tapi ternyata enggak. Cukup panjang kok. Ya. Cukup panjang. Dan ini walaupun ini judulnya Captain America Civil War, Captain Amerikanya gede ya. Tapi Ant-Man sama Spidey itu nyuri ini banget. Nyuri perhatian. Yap. Oke, itu tadi yang keempat ya. Terus yang kelima? Mau kita kasih tahu nggak yang kelima? Nggak usah. Oke, yang kelima ya. Ini mungkin
mungkin impian para fans ya. Ya, film superhero pertama live action ya. Live action. Yang berupa team up versus team up. Yap. Ya. Jadi bagi para fans superhero, terutama yang ngikutin Marvel dari awal, ini bakal benar-benar kita tuh dikasih sesuatu yang bikin akhirnya dapat juga nih adegan ini dari semua karakter hampir. Dan di sini banyak sih ya. Di sini mungkin ceritanya lebih ke hero versus hero. Hero versus hero. Jagoannya versus jagoannya. Yep. Cuman kalian kayak gitu. Pihak yang mana kayak gitu. Dan pertarungannya sendiri menurutku representatif sih. Bagus. Okay. Ada scene-scene yang bahkan persis sama di komiknya. Dan gitu. Itu keren. Dan mungkin ini nggak akan terulang di film-film Marvel lainnya. Jadi kalau misalnya kita nanti nonton Infinity Wars itu musuhnya part pertama sama kedua, bukan hero lawan hero lagi. Thanos ya, bukan hero lawan hero lagi. Dan ini memang ini keren. Salah satu alasan kenapa kalian harus nonton. Dan terutama fans Marvel. Marvel harus nonton. Oke, kita udah bahas 5 alasan kenapa kamu harus nonton Marvel Captain America Civil War. Ya. Oke, setelah pesan-pesan ini mungkin kita akan ngasih yang alasan. Setelah pesan-pesan ini, Mbak, saya pesan. bukan itu. Oke, langsung lanjut. Oke. Ini ada 5 alasan kenapa kamu jangan nonton. Gak harus nonton. Jangan sih. Jangan nonton. Oke, jangan nonton. Kenapa kamu jangan nonton? Ya, kalau kalian setuju dengan 5 alasan kita, berarti emang nggak boleh nonton. Iya, nggak harus nonton. Oke. Pertama di sini terlalu gelap. Beda sama Captain America, Film-film beda Marvel. sama film Marvel yang kemarin gitu. Di sini lebih ke politik. Walaupun bukan terus full politik, tetapi konfliknya politik. Dan lebih gelap daripada yang kemarin ya. Marvel terlalu serius banget mendalami konflik personal dari karakter-karakternya itu. Jadi penonton itu yang tadinya kita nonton dari Iron Man pertama sampai Avenger pertama kayak gitu, terutama Guardian of Galaxy sama Ant-Man itu kita bisa ngakak gitu, dari awal sampai akhir. Di sini beda. Di sini beda banget gitu. Beda. Terus apa ya? Di sini ada sudut pandang ternyata superhero itu nggak harus disukai, nggak selalu disukai. Hatersnya juga banyak. Ada hatersnya, ada pembenci superhero-nya. Nah, alasannya kenapa ya? Macam-macam gitu. Ya, itu alasan kedua. Jadi penonton yang suka film-film Marvel yang sebelumnya mungkin nggak harus nonton karena filmnya kayak gini gitu ya, terlalu gelap. Yang kedua ngelanjut dari terlalu gelap tadi. Buat aku pribadi, karena aku ngikutin Marvel dari awal juga, humorless. Ada humornya, tapi cuma nggak sebanyak yang ini. Nggak sebanyak yang kemarin. Iya, jadi kalau yang kita tahu karakter Tony Stark tuh bikin ketawa, lucu segala macam. Kalau di sini dia murung. Ya, bahkan sampai di sini sama Black Widow ya. Kamu kok kenapa kayak biasanya sih? Kayak biasanya. Biasanya kata-kata dialog satirnya si Tony Stark nggak keluar. Nggak keluar. Ya, biasa nyindir itu nggak keluar. Ya mungkin nggak bisa disebut spoiler juga sih, tapi dengan kemunculan tadi itu Ant-Man, Spider-Man sama Ant-Man sama Spider-Man sih sebenarnya. Yang humornya lebih ke mereka dan Tony Stark jadi ikut ke bawah. Jadi kayak film-filmnya Iron Man yang sebelumnya kayak gitu. Itu alasan kedua. Alasan ketiga. Alasan ketiga kenapa kamu jangan nonton kalau kamu fansnya DC. Iya juga sih. Kalau kamu die hard fans gitu, ya udah nggak usah nonton ya. Atau artinya dia nggak terlalu ngerti ya. Nggak terlalu ngerti gitu. soal dunia Marvel. Nah itu dia nggak perlu nonton lah film-film ini gitu. Gitu. Ya udah jelas sih kalau itu. Udah nggak perlu alasan lagi ya, cuma gitu aja. Oke, alasan keempat ceritanya. Ya. Ceritanya sendiri nggak ada yang terlalu istimewa sih sebenarnya. Ini emang benar-benar menekankan bagaimana kebenciannya Tony Stark terhadap Captain America. Steve Rogers, dan kemudian itu kebencian itu ditambah lagi karena Cap membela Bucky. Ya, dan di sini ada alasannya. Alasan. Tapi kan nggak harus nonton.
Iya, nggak apa-apa, nanti bisa hubungin kita kalau mau tahu ceritanya. Jadi alasannya apa? Nggak usah juga sih. Nanti spoiler. Nggak usah. Nah itu sih. Jadi nggak harus nonton, tapi kalau mau tahu nonton. Aduh. Oke. Ya. Alasan terakhir. Kalau buat aku sih alasan terakhir ya cuman sekedar nebeng judul Civil War karena nggak seperti Civil War yang di komik. Karena kita di komik kita lihat, kita tahu Civil War itu event yang luar biasa besar. Dan penyebabnya adalah A misalnya kayak gitu. Kalau di sini penyebabnya adalah B, bukan A itu tadi. Gitu. Ya, jadi beda. Kayaknya cuman bukan Civil War ini. Iya, bukan Civil War. Cuma mungkin satu-satunya alasan Marvel kenapa harus menyebutkan judul Civil War karena Civil War itu sendiri harus muncul. Dan Civil War itu adalah puncak perseteruannya antara Cap sama Iron Man. Jadi, tapi MCU belum siap. Marvel Cinematic Universe belum siap buat film Civil War. Ya. Sepi. Harusnya itu mungkin puluhan atau sampai ratusan superhero yang bertarung, dan bahkan sama penjahat-penjahatnya juga. Ya, alasannya juga lain gitu. Maksudnya kalau kita nonton dari komiknya gitu, alasan Civil War ini terjadi apa sama alasan di film ini apa bakal lain. Jadi film ini tuh bener-bener lanjutannya dari Winter Soldier tapi dijudulin Civil War. No. Apa lagi ya alasannya? Habis ya? Udah 5. Oke, itu tadi 5 alasan kenapa kamu harus nonton dan kenapa kamu nggak usah nonton atau jangan nonton ya. Gitu. Jadi mau pilihan yang mana sih? Ya silakan. Kalau aku nonton sih. Ini sih opini kita gitu. Ya, kalian sih terserah kalian. Kita sih terlanjur nonton sih. Kalau terlanjur ya. Oke, kita ngasih rating berapa? Oke, dari aku pribadi sih rating 1 sampai 10 aja. Nyamain IMDb gitu ya. Ya. Buat aku pribadi film ini ke angka 7,6. 7,6 dari 10 ya? Yap. Aku mungkin 8,5 lah dari 10. Ya, pertimbanganku sih karena emang aku nggak terlalu ngikutin di komiknya. Jadi walaupun aku tahu tapi aku nggak ngikutin dan memang aku nggak terbiasa buat compare cerita antara dengan komik sama film. Karena emang medianya lain gitu. Oke, sampai ketemu di movie selanjutnya. 5. Movie 6. Kita belum tahu filmnya belum tahu apa, tapi kemungkinan bulan depan bakal ada X-Men Apocalypse atau Teenage Mutant Ninja Turtle 2 ya. Yap, itu dia. Terus ya, itu aja dulu. Mungkin nanti kalau ada lagi kita update lagi. Terutama kalau nanti ada film Indonesia yang baru, kita Jangan lupa subscribe kita di videoin untuk dapetin. Oh ya, terima kasih juga buat teman-teman dari Nonton YK. Tadi kita udah ngadain acara udah bantu buat nonton gala premier ya. Premier. Kalau gala premier kita ketemu aktornya. Buat ngadain acara nonton bareng premier Civil War, Captain America Civil War. Juga terima kasih buat ini tempatnya kita syuting di Black Canyon Cafe Yogyakarta. Ya, terima kasih. Oke. Dadah. Sampai ketemu.